Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja ke pokok bahasan kita, di antara keutamaan amal yang sahih. Tema ini saya bagi menjadi 5 poin, dan tiap poin ada sub poin. Jadi anggap saja ibu sedang kuliah, namanya mahasiswa S3, sampun sepuh serius. Saking sepuhnya catatannya rapi tapi ingatannya rapuh. Bagus catatannya tapi tidak kuat ingatannya. Oleh karenanya ya namanya juga ibu-ibu, usia gini kan namanya komputer tua. Ya, produk lama, giganya kecil, gampang hang lagi. Ya, isinya itu filenya TBC, tomat bawang cabai. Ya. Konsentrasi hari-hari kan ngurusin anak. Pertama anak orang, resek lagi. Suami anak orang bukan, Bu? Rese bukan? Nyebelin gak, Bu? Nah, ibu-ibu menutup aib suaminya, untuk surga insya Allah. Ya, kemudian ngurusin anak sendiri ya. Baik, poin pertama hakikat amal ya. Amal itu adalah fungsinya pertama, salah satu tujuan dari penciptaan manusia. Kalau kita ditanya, emang kita diciptakan untuk beramal ya? Jawabannya iya. Bukan untuk mentauhidkan Allah, jawabannya iya juga. Bukankah mentauhidkan Allah itu amal? Bukankah beribadah kepada Allah itu amal? Amal ya, jadi itu adalah tujuan umum. Lihat dalilnya surat 76, surat Al-Insan ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu
dari mani yang bercampur. Spermatozoanya ibu, spermatozoanya bapak dan ovumnya ibu. Allah katakan untuk apa? Nabtalih, agar kami mengujinya manusia itu. Allah adalah sang penguji dan manusia diuji. Di ayat ini Allah tidak menerangkan dengan apa dia diuji. Allah katakan dengan amal baik atau buruk. Surat 76 ayat 2 junto. Penjelasnya ada pada surat 76. Surat 67. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat Al-Mulk surat 67 ayat yang kedua, penjelasan dari surat 76 ayat yang kedua tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita mati, hidup, mati dan hidup lagi. Apa kata Allah? Liyabluwakum, agar dia sang pencipta itu menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Jadi kita diciptakan, ya, kemudian dari kematian dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Tujuannya agar kita diuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Itu poin pertama dari hakikat amal. Yang kedua, amal adalah bekal menuju akhirat. Ya, jadi saya ulangi. Hakikat amal yang kedua adalah perbekalan menuju akhirat. Bapak Ibu bisa lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq, perkara-perkara yang melembutkan hati. Bab Sakratul Maut. Sekali lagi, lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ar-Riqaq, bab Sakratul Maut. Ibu-ibu di rumah ada kitab Sahih Bukhari enggak, Bu? Jadi nanti lihat pada babnya itu lebih mudah. Kalau saya bilang pojok kiri, pojok kanan, ibu pasti sesat deh. Ya, maka yang paling mudah adalah mencari kitabnya dan babnya. Itu sangat mudah sekali. Ya. An Anas bin Malik yaqul, dari Anas bin Malik dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul maita thalathah, mayit akan diikuti, ditemani ke kubur itu dengan 3 perkara. Fayarji'u tsani, fayarji'u ithnani, maka yang kembali 2. Wa yabqa mahu wahid, dan menyertainya selamanya 1. Jadi bapak-bapak kalau diantar ke kubur waktu mati kan gak mungkin jalan sendiri kan. Kalau jalan sendiri kan dibilang pocong kan. Ya, maka pasti diantar orang. Dan kita diantar ke kubur itu ditemani oleh 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Nabi fayarji uthnani, yang kembali 2 ke dunia, tidak menyertai kita di kubur. Wa yabqa ma wahid, dan yang menyertainya ada 1. Kata Nabi, yatba'u ahlu wa malu wa amalu. 3 itu yang menyertainya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarju ahlu wa malu, yang kembali 2 tadi adalah keluarga dan hartanya. Secinta apapun suami pada ibu, dia pasti tidak mau namanya ibu dikubur loh. Ibu masih hidup saja dia pengen nambah 1 lagi. Apalagi kalau ibu udah qaid, tentu dia paling semangat untuk menikah lagi. Ya,
Kalau nggak percaya coba ibu pulang dari sini tanya sama suami. Kang, beneran Kang cinta ku Abi? Pasti bilang cinta atuh. Sumpah, wallah. Begitu bilang kalau begitu kalau andaikan Abi meninggal duluan mau nggak nemenin Abi dikubur? What? Dia akan kembali. Dia tidak mungkin menemani kita dikubur. Begitu juga harta yang kita miliki. Berapa mobil hanya sampai di pemakaman saja. Dia pasti akan kembali. Kemudian kata Nabi, wa yabqa ma'ahu amaluh. Dan yang menyertai dia adalah amalnya. Yang menemani kita dikubur adalah amal. Dalam riwayat yang lain, in salahat salahal amaluhu, ya. Jika baik amalnya maka baiklah keadaannya. Maka dia teman yang baik. Wa in fasadat amaluh, ya fasadat sahibuhu. Jika buruk amalnya maka dia teman yang buruk menemaninya. Ini hakikat amal menurut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perbekalan menuju kepada akhirat. Yang ketiga, sebab untuk meraih rahmat Allah itu jannah. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, tempat tujuan akhir perjalanan hanya dua kemungkinan. Di surga atau di neraka. Di surga atau di neraka. Coba lihat surat 42. Surat Asy-Syura ayat yang ke-7 di kalimat yang terakhir. Wa anzirin nasi liyaumil jam'i la raiba fih. Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari penghimpunan. Hari ketika mereka dikumpulkan di mahsyar. Lalu kata Allah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Semua yang terkumpul di mahsyar hanya dua akhir perjalanannya. Terbagi menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannah, satu kelompok ke surga, wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok ke neraka. Tentu kita ingin masuk surga. Tidak ada yang ingin masuk neraka. Dan kalau ingin masuk surga dengan amal-amal kita. Atau pakai urutannya dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah tidak dapat kita raih kecuali dengan amal saleh. Ya, lihat surat 7 Al-A'raf ayat 43. Surat 7 Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka itu rasa dengki. Makanya penghuni surga tidak ada kedengkian, tidak ada rasa iri, ya, tidak ada rasa cemburu. Ajri min tahtihimul anhar, ya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Wa qalu, lalu penghuni surga berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberi kami petunjuk kepada surga ini. Perhatikan, kita tidak mungkin bisa masuk surga kecuali dengan amal. Dan kita tidak mungkin beramal kecuali dengan hidayah. Dan hidayah itu rahmat Allah Jalla Jalaluh. Dengan rahmatlah kita beramal. Dengan amallah kita memperoleh rahmatnya jannah. Maka apa kata Allah? Ya, laqad ja'at rusul rabbina bil haq. Inilah, ya, yang dijanjikan oleh rasul-rasul kami. Dan apa yang disampaikan rasul itulah kebenaran. Jadi kalau ada yang mengatakan saya enggak percaya surga, ya terserah saja. Itu urusan lo. Paham? Tapi para nabi salah satu tugasnya adalah mengkhabarkan tentang surga. Kata Allah, rusulan mubasyirin wa munzirin. Rasul-rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira. Surat 4 An-Nisa 165. Dan tabsyir, kabar gembira adalah jannah. Makanya penghuni surga mengatakan apa tadi? Alhamdulillah, ya, laqad ja'at rusulu rabbina bil haq.
ya, kami ya, sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang dengan membawa kebenaran. Apa yang dulu rasul janjikan kepada kami, hari ini kami melihatnya. Menunjukkan apa? Apa yang dikhabarkan rasul itu bukan hoax. Bukan PHP ya. Apa itu PHP? Harapan palsu kan? Tidak. Apa kata Allah di Quran? Surat 6 ayat 67. Likulli naba'in mustaqarun wa sawfa ta'lamun. Apa yang diinformasikan oleh Rasul itu, kalian pasti akan tahu kebenaran beritanya. Salah satu adalah jannah. Maka ketika manusia masuk surga telah menguji Allah mengatakan apa? Sungguh rasul-rasul kami telah datang menyampaikan kebenaran tentang jannah ini. Dan hari ini kebenaran itu terbukti di hadapan kami. Kemudian apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Wa nudu antilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun. Ya, disuruh kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Allah katakan surga ini adalah balasan atas amal-amal yang telah engkau kerjakan. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hamba. Dibalas dengan diwariskannya surga. Atau lihat surat 16. Surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Yang dikenal dengan istilah husnul khatimah. Yaquluna salamun alaikum. Dikatakan kepada mereka salam sejahtera atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga ya disebabkan apa yang telah kalian perbuat. Surga ini balasan Allah Jalla Jalaluhu terhadap apa yang kalian perbuat. Balasan atas amal-amal kalian. Inilah hakikat amal di dalam Islam 3 tadi. Pertama sebagai bagian dari ujian untuk menguji kualitas. Yang kedua sebagai perbekalan. Yang ketiga untuk mendapatkan rahmat yang paling agung itu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari kitab Ar-Riqaq bab beramal secara kontinu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridai berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunajji ahadun minkum amaluh. Kata Nabi, ya, salah seorang dari kalian tidak akan diselamatkan oleh amalnya. Maksudnya amal-amal kita itu tidak menjadi sebab kita masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Engkau juga tidak ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, saya juga tidak. Illa ayyata'ammadini Allahu birahmati. Akan tetapi Allah telah merahmati aku. Maka kata Nabi saddidu, ya, beramal sesuai sunnah, wa qaribu dan seterusnya. Ya, kata Nabi, ya, beramal sesuai sunnah dan berlakulah dengan imbang dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Logikanya apa? Katanya kita tidak masuk karena amal kita. Jawabannya sederhana saja. Amal kita dengan surga lebih mahal mana? Amal kita gak cukup. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Contoh. Tadi kita bisa beribadah karena hidayah bukan? Hidayah itu rahmat bukan? Itu pertama, faktor pertama. Yang kedua, amal Bapak ditimbang dengan nikmat Allah besaran mana? Kalau amal kita diletakkan di bagian kiri, nikmat ditimbangan kanan beratan mana?
Berat nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Bapak bisa sholat, kesehatan Allah berikan bukan? Karena rahmat Allah, bukan karena amal Bapak kan? Itu kedua. Ketiga apa? Coba bayangkan Allah misalnya satu dosa, satu kesalahan, satu dosa, satu pahala, kira-kira peluang masuk surga enggak? Enggak. Di mana letak rahmatnya? Satu kebaikan 10 kebaikan bukan? Satu amal salih balasannya 10 bukan? Satu dosa hanya 1 bukan? Ini rahmat bukan? Bayangkan kalau satu kesalahan 1 dosa, satu pahala, satu kebaikan 1 pahala, kira-kira balance atau bangkrut? Bukan balance, tentu bangkrut bukan? Karena kita lebih banyak cenderung pada dosa daripada amal kan? Pahala kan? Itu rahmat Allah. Allah memberikan satu kebaikan 10 pahala. Jatah kita kan cuma 1. 9 rahmat bukan? Jadi tidak bertentangan. Makanya logikanya adalah kita tidak mungkin masuk surga dengan amal, tapi dengan rahmat. Dan kita tidak mungkin berahmat kecuali dengan amal. Maka beramallah, kita mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat kita masuk surga. Contoh lain, orang baru masuk Islam, langsung mati, masuk surga enggak? Masuk surga, walaupun dia tidak punya amal bukan? Tapi Allah merahmatinya bukan? Jelas? Contoh lain lagi, bayangkan kalau Allah tidak mengampuni dosa, kita beramal dicatat, dosa enggak dicatat, enggak dihapus, kira-kira punya peluang masuk surga enggak? Enggak, itu rahmat bukan? Paham maksud saya? Coba kalau Allah tidak dengan rahmatnya mengampuni kita, dosa dicatat, pahala dicatat, kira-kira mana yang paling banyak di catatan? Nah, itu sadar lo ya. Nah, lihat surat 39 bahwa Allah mengampuni dengan rahmatnya. Ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Allah mengampuni semua dosa. Pengampunan ini adalah rahmat. Bayangkan kalau Allah tidak merahmati kita dengan ampunannya, tetap dicatat. Nyaho nggak kata orang Sunda? Nyaho etate. Betul? Dosa kita banyak, Allah merahmati dengan ampunan bukan? Ya. Kedua, Allah menjadikan amal kita itu menggugurkan dosa, rahmat bukan? Itu rahmat Allah bukan? Maka tidak bertentangan Quran dengan sunnah. Ya, sebab Nabi tidak mungkin berbicara menyelisih Quran. Yang paham Quran tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beramallah, dengan amal kita mendapatkan rahmat. 2 rahmat, rahmat pengampunan dosa dengan kebaikan, dan kedua rahmat diberinya pahala, dengannya kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Itu poin pertama. Poin kedua, amal itu ada 2 dimensi ya. Amal itu ada 2 dimensi. Dimensi badan dan dimensi hati. Jelas? Amal itu ada pada 2 dimensi. Dikerjakan oleh anggota badan dan juga dikerjakan oleh hati. Faham? Niat itu amal apa? Niat itu amal bukan? Hati. Iman itu apa? Amal hati kan? Jelas? Kita mulai dari dalil yang umum. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-30. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, sungguh kami Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Segala sesuatu yang mendapatkan pahala namanya amal saleh bukan? Segala sesuatu yang diberi ganjaran namanya amal kebaikan bukan? Itu dalil umum. Dalil khusus apa? Lihat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab iman. Ya, Imam Muslim kitabul jihad. Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku. Jika dia berniat berbuat kebaikan,
tulis baginya 1 pahala. Berarti niat amal salih bukan? Karena diberi ganjaran pahala. Jika dia mewujudkan niatnya, maka catatkan baginya 10 atau lebih, tergantung kualitas amalnya. Jika dia berniat berbuat dosa, jangan dicatat dulu. Jika dia mengimplementasikan niatnya, startingnya 1 atau lebih tergantung kadar kejahatan. Di sini menjelaskan niat pun ada pahalanya bukan? Berarti niat termasuk amal hati bukan? Tauhid amal hati bukan? Ya, sehingga amal itu ada yang zahir maupun batin. Maka nikmat yang paling agung itu nikmat batin. Apa kata Allah di Quran? Surat 31. Surat Luqman ayat yang ke-20. Di kalimat yang kedua. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan kami Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya untuk kalian, zahir maupun batin. Nikmat yang paling agung adalah nikmat batin, nikmat iman. Kalau ditanya kenapa? Amal gak diterima kecuali dengan iman. Maka iman lebih utama daripada amal. Karena iman syarat diterimanya amal. Dan iman adalah amal hati. Banyak ayat Allah jelaskan dalam Quran. Ya, nanti kita bahas. Ya. Kemudian poin yang ketiga. Ya, atau hadits yang lain. Masih hadits yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ya tajawaza li ummati ma haddath bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bih. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa niat umatku untuk berbuat jelek selama mereka tidak mengucapkan atau melakukannya. Menunjukkan bahwa amal hati juga menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya amal zahirnya saja. Ini menunjukkan bahwa amal itu, amal salih itu ada 2 dimensi. Ada amal zahir, ada amal batin. Tercakup padanya kedua hal tadi. Poin yang ketiga. Syarat satu amal itu disebut amal saleh. Saya ulangi, syarat satu amal disebut amal saleh. Jadi jangan sekedar beramal. Ada syarat, betul? Dari tiap amal itu. Syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum. Di atas tauhid, di atas iman, itu syarat umum. Yang kedua, berilmu sebelum beramal, itu syarat umum. Faham anak-anak? Perhatikan, karena hari ini bukan saya ditanya, antum yang ditanya. Siap ditanya bu? Itu takut ditanya rupanya ibu-ibu. Syarat umum, iman dan ilmu. Dalilnya banyak sekali tentang iman. Antum lihat di surat 20 ayat 112. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hazma. Barang siapa berbuat kebaikan dengan syarat dia beriman. Wow, di sini namanya harfu syarat. Wow yang menunjukkan syarat. Kata Allah siapa saja berbuat kebaikan dengan syarat dia beriman. Maka dia tidak perlu takut Allah menzaliminya. Allah menghilangkan pahalanya. Kata wa huwa mu'minun menunjukkan syarat diterimanya amal salih adalah dengan iman. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudhlamuna naqira. Barang siapa berbuat kebaikan laki-laki atau perempuan dengan syarat dia beriman.
Maka siapa saja yang beramal saleh tapi tidak didasari iman, maka amalnya adalah sia-sia saja. Faham anak-anak? Ya, surat 3 Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan agama selain Islam, tidak bertauhid, tidak beriman, la yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak menerima amalnya itu. Jadi kalau dia beramal, kata malaikat, nomor tidak dikenal, ditolak. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat adalah orang yang merugi. Karena apa kata Allah di surat 25 Furqan ayat 22-23, amalnya habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Amalnya tidak ditimbang kata Allah tabaraka wa taala. Dihitung tapi tidak ditimbang. Kalau tidak ditimbang tentu tidak diberi balasan. Surat 13, surat 18 Al-Kahfi 103 sampai dengan 106. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang sia-sia amalnya? Yang merasa telah berbuat baik tapi tidak ada balasannya. Yaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini menunjukkan amal itu menjadi sia-sia tanpa di atas dasar iman. Itu syarat yang pertama. Syarat umum yang pertama. Yang kedua, ilmu. Syaratnya berilmu dulu. Kenapa? Karena Allah mengharamkan kita beramal tanpa ilmu. Haram lawannya apa? Wajib. Faham? Lihat surat 17. Surat Al-Isra ayat 36. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang apa-apa itu. Jangan beramal, jangan berbicara sampai kita berilmu terlebih dahulu. Ini Allah mengharamkan kita melakukan apa-apa tanpa dasar ilmu. Maka berilmu adalah syarat untuk membangun amal. Karena ketahuilah, Allah itu mesti dikenal dengan ilmu, bukan sekadar keyakinan. Keyakinan tanpa ilmu sesat. Maka dilah bongot, bodoh ngotot. Sengot, sesat ngotot. Dikasih tahu, tapi masa sih? Itu karena gak berilmu, makanya bodoh ngotot bukan. Tapi, apalagi ibu-ibu Masya Allah, kayak setan bunting, infeksi lagi. Maka syarat umum yang kedua adalah berilmu. Faham? Karena Allah mengharamkan kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Orang yang beragama tanpa ilmu, dia hanya mengikuti setan saja. Lihat surat 22 ayat yang ketiga. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ada di antara manusia berdebat tentang Allah tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti setan yang jahat saja. Jadi ketika orang beramal tanpa ilmu, apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Apalagi kalau beribadah mengikuti tradisi nenek moyang. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita bisa. Surat 31 ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alai aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Jika dikatakan kepadanya, mari kita ikuti Quran dan Sunnah. Apa kata mereka? Cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Ini kan budaya adiluhum, ini kan kearifan lokal. Apa kata iblis? Walaupun mereka diajak oleh setan ke neraka, mereka ikut. Kira-kira apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa, go to hell. Itu dalilnya tadi. Paham? Beramal mesti dengan ilmu.
Karena kesesatan tanpa dasar ilmu. Antum lihat di surat 5. Al-Ma'idah ayat 104. Wa idza qila lahum wattabi'u ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna li aba'na awalau kana aba'u la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, mari ikuti apa yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Beramal itu dengan ilmu. Dan ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Dasar bahwa ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata. Rasul mengajarkan mereka itu apa? Alkitab dan al-hikmah. Al-Quran dan sunnah. Apa kata mereka? Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Apa kata Allah? Mereka tetap ngotot. Namanya bongot. Bodoh ngotot. Bongel, bodoh ngeyel. Tapi orang dari sononya udah begitu. Masa yang kakung salah? Ya salahlah kata Allah tadi. Masya Allah. Iblis saja kaget lihat orang Indonesia kalau protes tuh ya. Apa kata iblis? Sejahatnya juga gak segalak lo deh. Tapi raupopo lanjutkan bersama kita bisa. Awalau kana aba la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Mereka ngotot walaupun mengikuti orang tua yang tidak di atas ilmu dan di atas petunjuk. Ini hujjah syariah bahwa beramal mesti di atas ilmu sesudah iman. Maka Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, surat 58 ayat yang ke-11. Allah mengangkat orang beriman dan berilmu. Karena iman butuh amal bukan? Iman itu meminta tanggung jawab amal bukan? Dan amal itu dibangun di atas dasar ilmu. Bukan menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira ya sesat bulat-bulat lah. Ya, ditanya Ustadz jawab menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira ya sesat bulat-bulat lah. Paham? Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Tadi kata Allah apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul beragama dengan mengajarkan ilmu. Yaitu Alkitab dan as-sunnah. Maka syarat yang kedua, syarat umum yang kedua sesudah iman ilmu. Diharamkan kita beramal tanpa ilmu. Diharamkan kita berkata tentang Allah tanpa ilmu. Lihat surat 7 ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang kelima haram apa? An taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kita berkata tentang Allah tanpa ilmu. Amal saleh itu berkata tentang Allah bukan? Dan harus dengan dasar ilmu. Sehingga kita diharamkan beramal tanpa ilmu. Maka syarat umum yang kedua, beramal disebut amal saleh di atas dasar iman, yang kedua di atas dasar ilmu yakin. Harus tahu kenapa orang melakukan itu. Kenapa orang tidak melakukan itu? Tahu dasarnya. Jangan muqallid, jangan taklid. Itu namanya membeo namanya. Ya itu namanya bebek namanya. Tahu bebek enggak Pak? Kalau rombongan depan cemplung, belakang cemplung bukan? Tanpa tahu alasan kenapa cemplung kan? Itu namanya ibu-ibu bebek namanya. Ya namanya ibek namanya. Ibu-ibu bebek. Taklid namanya. Tidak punya alasan, tidak punya argumen, tidak punya hujah. Padahal para nabi diutus untuk mendapatkan hujah bukan? Agar kita beramal di atas hujah. Faham anak-anak? Lihat surat 12, surah Yusuf ayat 108. Nabi berdakwah di atas hujah, basirah bukan? Di atas dasar ilmu. Ya? Ya? Qul ana wa manittaba'ani. Katakan aku dan orang-orang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah ala basirah di atas dasar ilmu. Maka syarat umum yang kedua mesti berilmu. Bodoh jangan dipelihara mas. Kalau bodoh tahu diri meninggal lah. Ini bodoh ngotot lagi. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Kenapa?
Iblis itu ngotot gak kesalahannya? Allah tanya dia, ma mana'aka alla tajuda iz amartuk? Hei iblis, ngapain lu kagak sujud? Apa jawabannya? Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Bodoh tapi ngotot gak? Sesat ngotot gak? Itu namanya talbis, mental iblis namanya. Bodoh ngotot, sesat ngotot. Pakai argumen yang logis, logika setan namanya. Logis apa? Logika setan namanya. Waliya'udzubillah. Itu syarat umum yang kedua. Syarat khusus, ikhlas. Yang kedua, ittiba'. Paham? Jadi amal itu ada dua syarat. Syarat umum dan syarat khusus. Kalau sudah beriman, sudah berilmu, harus. Iman dengan melahirkan keikhlasan. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar. Ayat yang ke-11. Ya. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu kepada nabinya? Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya. Jelas? Dalam beribadah butuh adanya keikhlasan. Niat itu penting. Surat 98 Al-Bain ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Mereka tidak diperintah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama niatnya karena Allah. Yang kedua, apa fungsi niat? Niat itu menunjukkan tujuan. Karena apa kita beramal? Karena Allah atau bighairillah. Ya. Yang kedua, niat itu membedakan sebuah amalan dengan amalan lainnya. Contoh, salat subuh dan qabliyah subuh dibedakan oleh apa? Niat bukan? Jumlah rakaatnya sama bukan? Yang membedakan ini niat. Jadi fungsi niat tujuan. Yang kedua untuk membedakan sebuah amalan dengan amalan yang lain. Yang ketiga apa? Untuk membedakan antara ibadah dengan muamalat. Mandi. Ibu-ibu sebelum kesini mandi tadi enggak bu? Itu muamalat. Ketika mandi junub itu ibadah bukan? Yang membedakan keduanya apa? Niat bukan? Diet, dia itu enggak makan bukan? Puasa enggak makan juga bukan? Yang membedakan diet dengan puasa apa bu? Niat. Faham? Maka syarat umum pertama adalah niat. Dan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits masyhur ya, bisa antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari ya, antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari ya, kitab iman bab sesungguhnya amal itu tergantung niat. Atau lihat dalam Sahih Muslim kitab jihad bab niat dalam beramal. Hadits masyhur ya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, ya qala Rasulullah sallam, telah bersabda Rasulullah sallam, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Menunjukkan amal itu dinilai Allah diterima atau ditolak tergantung tujuannya. An-niat al-qasdu, tujuan. Walikulli imri'in nawa, dan setiap orang diberi balasan dengan apa yang dia niatkan. Kalau ibu-ibu berniat karena ingin puasa karena langsing, dikasih langsing, boleh dikasih, boleh kalau enggak. Sebab kita menginginkan dunia bisa dapat bisa enggak, tergantung Allah mau. Lihat surat 17 ayat 18. Waman aradal ajilata aljannahu liman nasya'u liman nurid. Barang siapa yang berbuat sesuatu dengan harapan duniawi, bisa kami berikan, bisa enggak. Tergantung kami kehendaki. Faham? Maka Allah berikan berdasarkan apa yang kita niatkan. Kalau kita berniat karena Allah, Allah beri balasan.
Kalau bukan karena Allah, Allah kelak di hari kiamat, Allah suruh kita minta kepada tujuan dulu. Kalau ibu-ibu berbuat kebaikan untuk suami misalnya. Bu, berbuat baik kepada suami wajib atau sunnah, Bu? Wajib dan sunnah tergantung kontennya. Ya, bisa wajib, bisa sunnah. Ya. Kalau ibu lakukan, yang memerintahkan ibu berbakti pada suami siapa, Bu? Allah dan Rasulnya. Kalau ibu melakukannya dengan mengharapkan cinta suami, bisa dicintai, bisa enggak. Berapa banyak ibu setia diselingkuhi juga. Sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sana pula. Karena enggak dapat pahala sama sekali, bukan? Sudah diselingkuhi masuk neraka lagi. Kasihan deh lo. Namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan? Itulah tidak ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Paham? Jadi kalau ibu berbakti pada suami taat semata-mata supaya dicintai, bisa enggak? Ya, bisa jadi selingkuhi lo. Sakitnya itu di sini, juga di akhirat masuk neraka karena tidak ikhlas. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan tangga biasa, apalagi tangga bambu, paling bonyok. Ini adalah eskalator. Kata orang Sunda naun, nyau itu teh. Itulah pentingnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Dan tiap orang akan diberi balasan berdasarkan tujuan niatnya tadi. Itu syarat khusus yang pertama. Ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Surat 6 ayat 162-63. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu dasar ikhlas karena Allah. Salat kita, ibadah kita, semua hidup kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena lain. Itu syarat yang pertama adalah niat. Yang kedua, ittiba di atas sunnah. Ittiba di atas sunnah, mengikuti petunjuk. Kenapa? Ibadah itu adalah segala yang dicintai dan dibenci Allah, bukan? Pertanyaan, dari mana Anda tahu sesuatu diridai Allah, tidak diridai Allah? Hanya lewat dua, kan? Saya tanya, ibadah itu adalah syariat, bukan? Ibadah itu syariat, bukan? Sesuatu disebut syariat harus dengan seizin Allah Jalla Jalaluhu. Maka siapa beribadah tidak di atas izin Allah, maka dia telah mempersukan Allah dalam tasyri' penetapan syariat. Lihat surat 42 ayat 21. Surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam yadzan bihillah. Apa mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan agama tidak Allah izinkan? Ibadah itu syariat, bukan? Sesuai dengan syariat harus dengan seizin Allah. Faham anak-anak? Maka ikuti syariat. Kalau Anda mengatakan kan baik, apa salahnya sih? Berarti Anda merasa lebih tahu daripada Allah dan Rasul, bukan? Wah, Allah nggak kasih tahu itu baik, kita mengira-ngira baik. Berarti beramal dengan apa yang tidak Allah izinkan, bukan? Paham? Beramal dengan sebuah amal yang Allah izinkan, maka kita sudah menetapkan syariat namanya tasyri'. Sebenarnya tasyri' adalah otoritas Allah Jalla Jalaluhu. Tasyri' menetapkan syariat adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengizinkan siapa membuat syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengizinkan siapapun yang boleh membuat syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat 33 Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut
Tidak layak bagi seorang laki-laki beriman atau wanita beriman. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketetapan. Menunjukkan apa? Ketetapan syariat hanya Allah izinkan, Nabi saja, selain itu tidak boleh. Maka jangan beramal dengan alasan ini kan pendapat Imam Syafi'i. Itu namanya logika si temannya si pitung. Kapan Allah mensyariatkan, mengizinkan Syafi'i membuat syariat? Kapan itu, Pak? Paham? Maka Syafi'i boleh diikuti kalau pendapatnya dengan Quran dan Sunnah. Paham? Sebuah pendapat Imam Mujtahid tidak boleh diterima sampai sesuai dengan Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah di Quran surat 4 ayat 59? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli. Ya kalian berbeda pendapat, berselisih tentang satu perkara agama, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini menunjukkan hanya Rasul sajalah yang diizinkan Allah membuat syariat. Selain Nabi tidak boleh. Hatta Imam Mujtahid sekalipun. Mereka bukan bukan pembuat syariat. Syariat yang diizinkan selain Allah hanyalah Rasulullah SAW. Tugas kita adalah ittiba. Saya tanya, orang beribadah atas dasar apa? Ibu-ibu, salah satu dasar kita beribadah apa? Cinta bukan? Salah satu yang mendorong kita ibadah adalah apa? Cinta kepada Allah kan? Apa kita harapkan dari cinta Allah? Kita dicintai Allah bukan? Apa yang kita harapkan dari cinta kita kepada Allah? Berharap dicintai Allah bukan? Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan ittiba. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, ya kalian mencintai Allah. Ibadah itu amal salih dan cinta bukan? Karena orang beriman beramal di atas kecintaan. Surah 2 Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sungguh mencintai Allah Jalla Jalaluhu di atas cinta segalanya. Apa yang diharapkan? Dicintai oleh Allah. Faham? Kita tidak ingin cinta bertepuk sebelah tangan enggak? Ibu-ibu pernah merasakan sakit enggak cinta sebelah tangan? Mencintai tapi tidak dicintai. Sakit bukan bu? Bagaimana Anda mencintai tapi Allah tidak mencintaimu? Capek deh. Nah bagaimana agar cinta kita berbalas cinta? Fattabi'uni kata Allah. Ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu syarat khusus yang kedua. Ittiba. Enggak usah kreatif. Kenapa? Amal saleh itu baik dan buruk bukan? Akal tidak memahami kebaikan dan keburukan. Yang tahu keburukan kebaikan adalah Allah. Akal tidak tahu. Lihat surah 2 Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu itu tidak kalian sukai tapi baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi apa yang kalian cintai kalian sukai. Wa huwa syarrul lakum. Tapi ternyata buruk untuk kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah paling tahu hakikat kebaikan dan keburukan. Dan Allah tidak beritahukan kepada kita. Allah beritahukan kepada siapa? Kepada nabinya. Namanya wahyu. Adapun beramal dengan akal namanya logika wahyuno. Dilanjutkan oleh anak cucunya Wahyudi dan Wahyuni. Di Cipinang Raya namanya. Adapun Nabi mengikuti wahyu, bukan Wahyono, Wahyudi dan Wahyuni. Faham? Apa kata Allah di surat yang ke-53 An-Najm ayat 2 sampai 4, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Saya tanya,
Yang tahu kebaikan keburukan siapa? Allah bukan? Dan Allah tidak memberitakan kecuali kepada Rasulnya. Faham? Tidak kepada kiai, tidak kepada habib, tidak kepada ustadz, tidak ke tuan guru. Amalkan ini baik. Dari mana you taubat emalu Nabi? Faham? Dan tidak ada sebuah kebaikan kecuali Nabi telah menunjukkannya kepada kita. Dan tidak ada satu keburukan kecuali Nabi mengingatkan kita kepada kita. Kan itu kan Nabi. Ayuhan Nabiyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Surat 33 ayat 45. Maka tidak ada yang tahu kebaikan keburukan kecuali Allah. Dan Allah tidak menghabarkan kebaikan keburukan kecuali kepada Rasulnya melalui wahyu. Bukan logika Wahyono yang dilanjutkan oleh anak cucunya Wahyudi dan Wahyuni. Itu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka urusan agama tidak boleh kreatif. Lihat surah 49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Faham? Jangan beramal sampai ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Karena yang diberi, saya tanya, Allah itu sumber petunjuk bukan? Dan diberi kewenangan memberi petunjuk kepada manusia siapa? Rasulullah bukan lainnya. Paham? Dia surah 42 ayat yang ke-52. Di akhir Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Allah katakan, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam urusan agama, urusan dunia silakan antum kreatif. Antum lihat Sahih Muslim. Ketika Nabi sampai di Madinah, orang membuat stik pohon. Ya, Nabi tanya, kenapa itu? Mereka jelaskan alasan, dan tinggalkan. Ternyata para sahabat meninggalkannya, ternyata panen tidak jadi sesudah itu. Karena meninggalkan asarwan Nabi. Orang kasih tahu ke Nabi, ya Rasulullah, kami mengikuti saranmu, ternyata pohon-pohon kami tidak berbuah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lebih tahu urusan dunia kalian. Dalam hadis Tabrani atau Tabrani kata Nabi apa? Tapi urusan agama kembalikan kepadaku. Jelas bapak-bapak? Menunjukkan agama itu tidak boleh ada kreativitas. Gak boleh coba-coba. Caplang aja bilang apa? Buat anak kok coba-coba. Caplang aja tidak izinkan buat anak coba-coba. Bagaimana Anda beramal dengan coba-coba? Ya? Gak boleh coba-coba urusan agama. Maka itulah fungsi ittiba dari Quran tadi. Paham? Saya ulangi. Amal saleh itu kebaikan bukan? Pertama dulu. Amal saleh itu perkara syariat atau perkara logika? Saya katakan tadi, sebuah syariat dan maka syariat harus seizin Allah bukan? Paham? Surat 42 ayat 21 tadi. Tasyri', penetapan syariat otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mengizinkan siapapun membuat penetapan syariat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat 33 Al-Ahzab ayat 36 tadi. Sudah dicatat bukan? Ibu catat lancar tapi ditanya pasti lupa deh. Nah, oleh karenanya Allah mengharapkan kita mendahului Allah dan Rasul urusan agama ini. Surat 49 ayat 1 tadi. Jelas? Kemudian Nabi mengatakan Sahih Bukhari apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami rekomendasikan, tertolak. Perhatikan, yang tidak kami perintah. Berarti kalau tidak perintah, berarti menyalahi perintah Nabi bukan? Dan lihat surat 24 ayat 63. Akhir ayat Allah kata, "Falyahdharil ladzina yukhalifu anhu an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang yang menyalahi perintah Nabi takut. Ditimpa azab, ditimpa musibah dan azab yang besar. Orang suka tanya sama saya,
Pak Salim, kenapa banyak sekali bencana di tanah ini? Jangan kamu percaya Ibit Kiadi. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya. Mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkin alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita. Atau Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia. Terbaga dengan salah dan dosa. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Apa kata rumput? Goblok. Yang bikin masalah lo kenapa gue ditanya? Itu alasannya kenapa penyelesaian masalah tidak pernah selesai bencana. Karena konsultannya rumput. Ini namanya badut. Bangsa dungu tenan. Dia masalah rumput ditanya, coba lihat. Sementara Allah jelaskan itu disebabkan kita menyalahi perintah Nabi. Terjadi musibah di mana-mana. Karena banyak bid'ahnya. Ya? Kata Nabi, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami rekomendasikan tertolak. Masa Nabi bilang tertolak, kita bilang kan baik, apa salahnya sih? Masya Allah, Iblis dia kaget loh. Kemudian apa kata Nabi di hadits yang sama? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Tadi man amila amalan itu hadits Muslim. Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada padanya dalilnya, tertolak. Sahih Muslim. Kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Seperkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap bid'ah itu sesat. Imam Tirmidzi mengatakan kullu dhalalatin finnar. Maka satu perbuatan disebut bid'ah bila terpenuhi 3 indikator. Dari hadis tadi. Pertama perkara baru, ihdaats tadi, man ahdatsa. Yang kedua dalam urusan agama, fi amrina hadza. Yang ketiga enggak ada dalilnya. Faham? Satu perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya. Kan ada orang yang berceramah, kalau memang maulid bid'ah, kenapa itu Wahabi pakai HP? Apa kata Iblis? Goblok. HP kan bukan urusan agama. Faham? Nabi sudah membatasi ruang lingkup bid'ah. Fi amrina hadza, urusan agama kami ini. Karena Nabi tidak diutus untuk mendesain handphone. Handphone urusan Korea, bukan urusan Nabi. Paham Bapak-bapak? Jadi sebuah perbuatan disebut bid'ah bila terpenuhi 3 unsur tadi. Pertama, unsur ihdaats. Perkara baru. Tadi haditsnya man ahdatsa. Yang kedua urusan agama. Fi amrina hadza, urusan agama kami ini. Dengan demikian perkara baru bukan urusan agama tidak masuk wilayah bid'ah. Yang tidak ada dalilnya. Ma laisa minhu. Saya tanya sama antum. Maulid itu urusan agama atau urusan dunia? Pak, ini anak muda nih. Maulid itu urusan agama atau urusan dunia? Agama kan? Satu unsur dapat. Ada dalilnya enggak? Enggak ada kan? Berarti ihdaats bukan? Saya tanya, jadi gampang lihat perkara bid'ah atau tidak, indikator 3 tadi. Ini urusan agama atau dunia? Kalau urusan agama ada dalilnya atau tidak? Oh tidak ada, berarti perkara baru bukan? Itu namanya bid'ah bulat-bulat namanya. Faham? Dan ini tertolak. Maka syarat khusus yang kedua adalah ittiba, ikut di atas sunnah. Kenapa? Tadi saya katakan orang mukmin beribadah itu di atas dasar cinta. Dia mencintai Allah maka dia berbuat kebaikan. Dia berharap kebaikannya dibalas Allah dengan cinta bukan? Dan cinta berbalas cinta syaratnya satu. Sesudah ikhlas kepada Allah. Adalah ittiba. Surat 3 Ali Imran ayat 31 tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampai di sini selesai, bisa difahami? Bagian yang terakhir. Ya, bagian yang keempat. Ya, saya ulangi. Ya, bagian yang keempat
keutamaan fadilah amal itu harus ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Saya pakai logika sederhana dulu. Pahala itu perkara gaib bukan? Pahala itu perkara gaib bukan? Keutamaan perkara gaib bukan? Baca ayat ini khasiatnya ini perkara gaib bukan? Itu dulu konsep pertamanya. Pahala itu perkara gaib bukan? Keutamaan perkara gaib bukan? Hubungan antara ayat dengan sesuatu itu gaib bukan? Dan ketahuilah tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Surat 27 ayat 65. Surat 27 surat An-Naml ayat 25. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi illallah. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah saja. Maka tidak boleh kita bicara pahala kecuali wahyu. Karena itu perkara gaib. Kerjakan ini pahalanya 5.000, gaib bukan? Kalau ada Habib, Ustadz, katakan ini pahalanya sekian. Mana dalilnya Ustadz? Kan baik. Anak kecil juga tahu kali sholat baik. Cuma nominalnya yang tahu siapa? Yang tahu adalah Allah kan? Karena itu perkara gaib bukan? Pertanyaan saya, mungkin gak ada yang diberitahu gaib oleh Allah sebagian? Ada enggak? Woi, ini saya tanya orang apa orang-orangan sawah sih? Saya tanya nih, ada kemungkinan enggak yang diberitahu gaib dari makhluk-makhluk Allah ini? Ada enggak? Ada. Siapa? Dalilnya. Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab. Ya kemungkinan hanya Nabi saja, selain itu tidak. Paham? Surat 72, surat Jin ayat 26 dan 27. Hanya Rasul saja diberitahu sebagian gaib. Tidak ada Habib, tidak ada Ustadz dan selainnya. Lihat surat 72 Jin ayat 26 27. Alimul ghaibi. Hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dan Allah tidak pernah menampakkan gaib kepada siapapun. Illa man irtada min rasul. Kecuali siapa yang dia ridhai dari rasulnya. Menunjukkan tidak semua rasul tahu gaib. Dan perkara gaib diberitahu oleh Allah kepada rasulnya. Tapi ada sebagian perkara gaib yang diberitahu Nabi. Pahala, surga, laki-laki lebih perempuan lebih banyak perkara gaib bukan? Kenapa? Karena hukum asalnya Nabi tidak tahu gaib. Sampai Allah wahyukan kepadanya. Jadi sekali lagi, kalau Nabi memberitahu perkara karena wahyu. Hukum asalnya Nabi tidak tahu gaib. Tapi Allah beritahukan kepadanya. Lihat surat 6 ayat 50. Surat 6 ayat 50 surat Al-An'am. Qul la aqulu lakum indi khazainallah. Katakanlah Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku menguasai perbedaran Allah. Wala a'lamul ghaib. Dan aku tidak tahu gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak pernah mengatakan aku ini malaikat. In attabu illa ma yuha. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Maka Nabi bicara perkara gaib, pahala, siapa di surga, siapa di neraka, ya, dengan apa kita masuk neraka, dengan apa kita perkara gaib bukan? Dan yang diberitahu cuma Nabi saja. Saya pernah mendengarkan sebuah kajian di sebuah forum. Itu kiainya bicara amal ini, amal itu, amal ini, amal ini. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz, mana dalilnya? Sebab saya pernah dengar sebuah amalan kalau tidak ada dalil itu bid'ah. Apa kata pak kiainya? Bu, dulu Nabi tidak banyak karena takut kita repot. Maka Nabi tidak mengajarkan karena repot. Kan saya mau pergi suatu tempat tapi numpang sholat maghrib di situ. Begitu selesai saya tanya, dia bilang ibu-ibu maghrib ya kita sholat maghrib dulu. Nanti lanjut tanya jawab. Saya tanya Pak, gimana kalau hari ini kita maghrib 7 rakaat Pak? Kenapa? Dulu Nabi takut kita repot.
Maka Nabi cukup 3. Kan kita nggak repot. Gimana kalau 7 Pak? Tercengang dia. Tadi kan Bapak bilang. Jelas? Dulu Nabi tidak mau banyak karena takut kita repot. 3 rakaat karena kita tidak repot. Gimana kalau 7 Pak? Selesai salat dia bilang ibu-ibu nggak jadi tanya jawab. Kita selesai ya. Ini contoh. Ya. Ini namanya logika setan bukan? Ya. Ya, menganggap baik menurut logika. Tahu nggak? Orang yang menganggap baik pakai logika itu pertama iblis, kedua Firaun. Faham? Yang pertama kali menimbang baik buruk dengan akal itu iblis. Tadi saya jelaskan ayatnya tadi. Lihat surat keberapa? 7 ayat 12. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya kata iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku tercipta dari api dan dia dari tanah. Jadi yang pertama kali menjadikan akal ukuran kebaikan adalah iblis. Yang kedua Firaun. Lihat surat 40 ayat 29. Wa ma urikum ila akhirih. Apa kata Firaun? Aku tidak mengemukakan sesuatu, aku pandang baik. Dan aku hanya memberi petunjuk saja. Jadi ada orang sesat tapi menganggap ada petunjuk, ini sebenarnya generasi neo-firaunism namanya. Namanya generasi apa? Neo-firaunism namanya. Firaun model baru maksudnya. Faham? Faham anak-anak? Maka yang namanya pahala, yang namanya kutahu, dia kan dalil. Dan dalilnya sahih, itu perkara gaib. Baca ayat ini pahalanya 1000 kali. Dari mana you tahu 1000 kali? Ya, saya pernah dengar ceramah juga. Dosen saya itu dosen tasawuf. Dia suruh amal ini pahalanya sekian. Saya tanya, Pak, mana dalilnya? Tidak usah kok dong pakai dalil kok. Saya tanya, Pak, pahala kan perkara gaib. Dan tidak tahu kecuali Allah. Ada 2 kemungkinan, Anda bohong atau Allah bohong? Kan Allah bilang tidak tahu gaib kecuali Allah bukan? Bapak bilang Bapak tahu 2 kemungkinan. Allah bohong atau you bohong? Dia bilang kurang ajar. Bapak yang kurang ajar karena salah ajar Pak. Yang kurang ajar bukan yang kritis. Yang ada yang salah ajar Pak. Jadi yang salah ajar kurang ajar Pak. Sesama orang kurang ajar tidak boleh saling menyalahkan. Dia bilang kenapa kamu suka protes kok dosen-dosenmu itu? Lah iyalah pasakan baca gak gratis udah bayar. Masa bayar sesat juga? Kalau Bapak masuk neraka apakah udah dibayar? Masih mendingan kan? Artinya nikmat dosen sengsara bukan? Saya udah bayar masuk neraka lagi. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator bukan? Nah ini hati-hati. Jelas? Jadi keutamaan fadilah amal itu hendak ditetapkan dengan nas Al-Quran maupun sunnah. Gak bisa dengan hayalan. Karena itu perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh dijelaskan kecuali yang mengetahui gaib. Pertama Allah dalam kitabnya. Dan kedua yang diberitahu gaib. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham anak-anak? Maka dari dimulai yang kritis. Kalau ada orang terkakak, ini amal ini begini. Mana dalilnya Pak? Loh yang penting kan niat. Masya Allah, kurang asam gak? Saya pernah bantah saudara. Yang penting niat dek, yang penting niatnya baik. Selama itu niatnya baik, Mas saya bilang. Kalau sekedar modal niat, orang bisa menjadi maksiat karena niat Pak. Janda kesepian, menyenangkan hatinya dengan berzina. Niatnya baik gak Pak? Tapi bermaksiat, bolehkah? Kata dia innamal a'malu binniat. Pak, itu amal salih kali. Amal salih menjadi amal karena niat. Keburukan tidak berubah menjadi niat. Keburukan tidak berubah menjadi kebaikan karena niat. Contoh, menyumbang masjid, niatnya baik gak? Boleh gak korupsi untuk menyumbang masjid? Ini menunjukkan niat tidak merubah hakikat keburukan. Masa modal niat, petikan niat apa salahnya set? Iblis aja kaget dengerinnya Masya Allah. Apa kata iblis? Makan tuh niat. Bayangkan tadi kalau niat baik saja maka keburukan bisa menjadi kebaikan karena
niat. Ternyata tidak demikian kan? Faham anak-anak? Maka poin keempat adalah setiap fadilah dari amal salih harus dengan dalil. Itu perkara gaib. Kritik untuk bertanya, mana dalilnya Ustaz? Bayangkan antum bersemangat beramal dengan amalan, ternyata tidak dikenal di akhirat. Kan capek enggak? Mengira bahwa Anda dapat pahala, ternyata di akhirat tidak dapat pahala loh. Saya kasih contoh gini. Bapak sudah menampung uang deposit 10 miliar misalnya. Begitu pensiun datang ke bank mau nagih, ternyata uangnya hangus, bunuh diri enggak? 10 M loh, Bu. Lagi di akhirat. Kasihan enggak? Kasihan kan? Terakhir, apa tujuan kita memahami fadilah amal? Sebagai tabsyir. Sebagai apa? Sebagai targhib, motivasi untuk beramal. Saya kasih contoh. Ada bahasa syubhat gini. Kalau ibadah-ibadah aja kali nggak perlu ada pahalanya kayak pedagang aja loh. Ya, dulu saya punya teman orang Ambon. Teman saya rata-rata semuanya rambutnya keribu. Jadi saya bilang, itu rambutnya keribu otak keriting. Dia bilang gini, Ustadz kalau mau beramal aja, nggak usah pakai hitung-hitung pahala kayak pedagang. Saya bilang dasar blow on. Hubungan kita dengan Allah hubungan dagang bukan? Tidak sedikit, tidak kurang dari 10 Allah mengatakan hubungan kita hubungan dagang bukan? Contoh. Surat 9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Di sini Allah bilang jual beli bukan? Di ayat Allah katakan fastabshiru biwaikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyuruh kita memakai logika dagang? Di mana-mana orang dagang tidak pengen buntung kan? Pengen rugi bukan? Hidup ini juga sama enggak? Coba antum lihat di surat 7 ayat 8 dan 9. Fa amma man thaqulat mawazinu faulaikal muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya beruntung. Siapa ringan kebaikannya rugi. Hidup ini hanya dua kan, untung rugi bukan? Dan Allah memotivasi kita dengan dua itu bukan? Rugi atau untung bukan? Jujur aja, Mama pengen buntung atau untung Pak? Kalau pengen buntung bodoh banget gitu loh. Jelas? Jadi hubungan ini hubungan dagang bukan? Paham? Kenapa kita tahu? Karena semua orang pengen jadi al-mufli, orang beruntung bukan? Masa orang investasi nggak tahu untungnya? Gelo nggak? Orang investasi nggak tahu apa yang dia dapat. Ini waras orang. Nggak waras kan? Ya, maka setiap investasi kita tahu dapat apa kan? Coba antum lihat di ayat yang lain. Bahwa hubungan kita dengan Allah hubungan dagang. Itu hakikat kenapa kita tahu fadilah amal. Dia surat 35. Ayat 2 surah Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Seseorang yang membaca Quran, mendirikan salat, menginfakkan sebagian berikan karuniakan kepadanya. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Karena mereka mengharapkan perdagangan yang tidak bangkrut, tidak rugi. Itulah hakikat itu fadilah amal. Supaya termotivasi. Kira-kira ibu ke salon tujuannya apa Bu? Supaya glowing kan? Makanya glow up kan? Kalau ke salon gak tahu hakikatnya, itu namanya ion, ibu oon namanya. Itu namanya mamon, mama oon namanya. Kenapa Anda ke salon? Anda tahu pelayanan salon pasti menjadi kita jadi glowing. Itulah hakikat kenapa kita tahu fadilah amal. Termotivasi untuk beramal. Apa kata Allah di Quran? Surat 32. Ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa tanda orang mukmin?
Mereka menjauhkan lambung-lambung mereka tidur. Kenapa? Karena mereka takut dan harap. Ada sesuatu yang diharapkan dari Allah, pahala bukan? Dan dia takutkan dari Allah azabnya bukan? Maka perlu tahu apa yang mendatangkan azab, tahu enggak? Dan apa mendatangkan investasi untung, perlu tahu enggak Pak? Anak-anak muda kan, antum kan generasi mamat, kan manusia matre bukan? Antum kan komunitas mamat, manusia matre bukan? Bapakmu namanya Pamat, Bapak Matre. Ibumu Bu Mat, ya? Ibu Matre. Nenekmu Nikmat, nenek Matre. Kakekmu ni Kiamat, aki-aki Matre. Ya, antum amat, anak matre, komunitasnya mamat, manusia matre. Artinya fitrah bukan? Setiap orang ingin berkeringat, tahu nggak dapat imbalan dari keringatnya? Kenapa Anda olahraga? Kenapa Anda pilih olahraga? Anda tahu hakikatnya bukan? Anda tidak ingin capek-capek tapi kayak buaya kan? Paham? Itulah hakikatnya kita mengetahui fadilah amal. Sebagai motivasi. Menemukan ragaban. Optimisme. Ya, antum tahu Allah tidak menyediakan pahalamu. Maka antum tahu walaupun tidak wajib. Tapi sebagai pemicu, pemberi semangat untuk kita mengetahui tentang fadilah amal. Amal ini imbalannya ini, amal ini imbalannya ini. Ibu-ibu kalau bikin bakwan tapi nggak laku, kira-kira sedih gak Bu? Bagaimana orang menjual kalau tidak tahu kalau tujuan berjual apa? Paham? Yaitu tujuan kita memahami fadilah amal. Jadi tidak benar mengatakan ibadah aja, nggak usah kayak pedagang lo pakai hitung-hitungan. Jawaban bukankah dari kiamat ada hitungan bukan? Maka kita perlu punya perhitungan nggak? Kalau nggak punya perhitungan konyol nggak? Konyol kan? Itulah tujuannya kita memahami fadilah amal. Baik, saya udah kecapean loh. Antum dari tadi cuman manggut saja. Ya, jadi sudah 1,5 jam saya cuap-cuap di sini sendirian. Antum duduk hanya buka scroll itu apa itu handphonenya. Tapi kalau saya tanya wallahu a'lam. Jelas ya? Itulah tema kita hari ini yang terbagi atas 5 poin tadi. Hakikat amal. Ya, kemudian dimensi amal. Yang ketiga apa tadi? Syarat diterimanya amal. Yang keempat apa tadi? Fadilah itu dengan dalil yang sahih. Yang kelima tujuan kita memahami fadilah sebagai targhib, sebagai motivasi. Karena para nabi diutus apa? Basyiran wa nadhira. Memberi kabar gembira dan peringatan. Bayangkan hidup ini kalau nggak punya harapan, tidak punya rasa takut, nekat nggak? Kenapa anak kecil celaka? Karena nggak punya rasa takut, nggak punya harapan, bukan? Maka hidup ini menjadi terarah kalau ada rasa takut dan juga ada rasa harap. Terarah hidup ini. Dia tahu kenapa dia berbuat. Kenapa dia bisa menghindari sesuatu. Karena adanya harapan dan ketakutan. Berdagang juga sama enggak? Berharap untuk tapi takut resiko bukan? Bagaimana berdagang tanpa perhitungan? Konyol enggak? Sementara Allah katakan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Surat 61 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Mau tukar perdagangan? Jelas? Yang namanya orang berdagang perlu perhitungan. Gak pakai perhitungan alias on. Ya, itu namanya pedagang yang on. Mitra bisnis kita siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah membayar kita dengan kebaikan yang banyak tadi. Fadilah tadi. Saya kira cukup. Itu materi kita hari ini. Jadi ini namanya MKDU. Mata kuliah dasar umum. Ya, sebelum kita bahas amal ini, pahalanya ini, amal ini. Itu namanya MKDU ya. Mata kuliah dasar umum. Supaya kalau nanti ada kajian. Pahala ini, pahala itu tanya. Mana dalil? Itu perkara gaib. Yang seenaknya bicara. Itu namanya Ustaz Sukoi. Suka-suka oi namanya.
Ya. Itu namanya ustadz setan namanya. Baik, saya nggak nanya antum deh, saya yakin antum nggak bisa jawab. Maka saya mengizinkan antum untuk bertanya. Semoga Allah memudahkan saya menjawabnya. Jangan nggak nanya, di wajah antum kelihatan banyak masalah. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Ada, Bu. Ibu-ibu lebih baik tulis ya. Oh, ada mic-nya. Silakan, Bu. Tes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya punya teman mu'alaf. Sudah 35 tahun. Tapi itu udah bukan mu'alaf lagi ya Ustadz. Iya. Yang saya tanyakan dia nggak mengenal ilmu Al-Quran dan pergi haji dan umroh. Gimana itu Islamnya Ustadz? Baik. Iya, orang-orang sekarang udah 35 tahun mengaku diri mu'alaf. Orang Ambon juga gitu. Dulu ketika Ambon datang minta zakat. Ustadz, beta mu'alaf Ustadz. Udah berapa lama masuk Islam? 28 tahun. Bodoh kok ngaku mu'alaf. Mu'alaf itu baru coba-coba. Mu'alaf itu artinya antara mantap dan ragu, Bu. Ibu udah yakin Islam benar gak? Yakin, bukan mu'alaf bodoh. Ya. Jadi ini mu'alaf itu Imam Syafi'i makasih batasan 3 tahun. Masa 3 tahun belum yakin? Ya balik lagi aja lagi. Jelas? Mu'alaf itu artinya belum kokoh kan keyakinannya. Masa 5 tahun masih mu'alaf? Dipertanyakan dong keislamannya. Itu pertama. Yang kedua, masuk Islam tapi tidak belajar agama. Mungkin dulu motivasinya karena kawin dan semacamnya. Nah tugas kita orang Islam untuk mengajari dia. Ya, tadi dia pergi umrah, pergi haji tanpa ngerti agama. Ya boleh jadi dia tidak paham Quran, tapi boleh jadi manasiknya dia paham. Ya semoga Allah fahamkan dia tentang manasik. Tentu sebelum dia umrah dia belajar manasik dulu. Karena tidak disyaratkan kalau pergi haji mesti bisa baca Quran dan semacamnya. Ya, setiap ibadah memiliki fungsi ilmu masing-masing. Boleh jadi dia pergi haji pasti dia belajar manasik. Yang jadi masalah kalau pergi hanya tidak belajar sama sekali. Itu pasti nekat namanya. Ya, berarti ibadahnya pasti kacau balau. Orang gak punya ilmu sama dengan si buta jalan dalam kegelapan. Udah buta gelap lagi. Ya, pasti sesat. Tapi boleh jadi dia tidak paham Quran, tapi ketika pergi haji dia belajar manasiknya. Atau ada yang membimbingnya, memberitahu tentang manasik haji. Insya Allah ibadahnya sah kalau dia bekerja sesuai dengan apa diperintahkan oleh syariat. Walaupun dia sendiri tidak paham Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz dilanjutkan lagi. Dia belajar Ustadz sering ke kajian. Nah itu yang saya tanyakan. Dia sering ke kajian, dia sholatnya rajin, tapi dia tidak mau mengenal Al-Quran. Saya udah bilang belajar. Dan juga tidak mau mengenal umroh dan haji. Dia tidak mau pergi umrah dan haji, dia punya uang. Uangnya banyak Ustadz. Nah itu. Mobilnya 5. Iya Bu, jangankan dia. Ada anak muda, saya punya murid ibu-ibu. Dia pengen haji. Suaminya bilang saya belum siap dek. Istrinya curhat sama saya, Ustaz saya boleh curhat enggak? Enggak, saya bukan mama dede. Curhat dong, kampungan amat sih lo. Bilang konsultasi ke masa curhat. Ya, saya tidak terima curhatan karena saya bukan laki-laki cemen. Kalau ibu mau curhat besok Indonesia curhat dong. Kalau sama saya diskus atau konsultasi, biar keren gitu loh. Ya, dia cerita, mana suamimu? Biar saya rukyah dia. Tapi catatnya makan siang, saya nggak mau gratis loh konsultasi ini. Di mana-mana ada consulting fee-nya. Kita ketemu di FX Mall dan restoran saya tunjukin. Saya makan menunya ini, sekali makan 250.000 satu porsi. Siap? Siap Ustaz. Nah, saya ketemu sama dia, saya tanya, Mas, kenapa
Saya sudah basa-basi ya. Daripada kamu tuduh istrimu macam-macam. Ya. Tugas suami istri kan saling mendukung dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Istrimu sudah mendaftar pergi haji. Kenapa kamu menolak dan alasan belum siap? Tunggu siapnya di kubu baru siap. Ya saya belum siap Ustaz. Belum siap apanya? Uang sudah. Antum sehat. Apa yang belum siap? Saya belum berilmu tentang haji. 2 minggu insya Allah belajar saja. Saya agamanya belum beres. Jadikan haji motivasi. Perbaharui komitmen di sana. Pulang Allah pasti mudahkan. Bukankah Allah mengatakan di surah 29. Ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami akan mudahkan jalan-jalan kebaikan untuknya. Perbaiki saja komitmen. Yakin kamu kembali dari sana Allah pasti berikan jalan untuk. Kita punya kewajiban memotivasi kepadanya. Kalau dia tidak mau, ya urusan dia. Ya, itu urusan dia. Jelas kata Nabi, siapa yang Allah beri kemampuan haji dan umrah matinya Yahudi atau Nasrani. Para ulama mengatakan matinya bukan di atas Islam. Kasih tahu hadis ini. Mudah-mudahan dia menjadi takut lalu dia pergi ke haji dan semacamnya. Pelan-pelan kasih tahu dia. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tanya. Ibu-ibu silakan nanya mumpung saya lagi baik hati loh. Baik, berarti yang tadi dijelaskan 2 kemungkinan. Sudah difahami atau belum difahami. Kalau orang nggak bertanya 2 kemungkinan. Faham atau bingung. Saya hakul yakin semoga yang pertama ya. Sudah faham dan sudah jelas dan sudah faham. Mudah-mudahan nggak ada kebingungan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.